Berbicara mengenai keris pusaka memang tidak akan ada habisnya. Kali ini kita akan melihat kesaktian keris pusaka dari sisi yang berbeda, dari sisi logika. Yang pertama ada keris condong campur. Keris ini berwatak buruk dan membawa malapetaka di kerajaan Majapahit. Condong campur sendiri sebenarnya adalah ideologi dari pemimpin kala itu yang menyampurkan dua kepercayaan, yaitu Hindu Siwa dan Buddha. Disebutlah dengan condong campur. Dengan bercampurnya dua kepercayaan, maka timbullah kekacauan dan kemerosotan moral di lingkup masyarakat, sehingga condong campur disebut pembawa petaka. Selanjutnya keris Kalamunyeng. Konon keris milik Sunan Giri ini tercipta dari kalam atau pena yang dilempar ke udara dan menjelma menjadi keris dan menyerang prajurit Majapahit yang hendak menyerang Giri. Kalam yang berarti pena, sedangkan munyeng berarti berputar. Dengan kata lain, sebuah pena yang bergerak, maka akan menciptakan tulisan atau pesan atau perkataan. Kemungkinan inilah yang dilakukan Sunan Giri, membuat pesan atau tulisan yang membuat prajurit Majapahit saling serang. Perlu diketahui, Majapahit yang menyerang Giri saat itu di bawah pimpinan Prabu Udara yang mengkudeta Brawijaya V. Prabu Udara terkenal agresif dalam menyerang umat Islam. Saat itu kemungkinan terjadi perpecahan di antara pengikut kedua kubu. Selanjutnya sengkelat. Konon keris buatan Empu Supa yang merupakan adik ipar Sunan Kalijaga ini yang menghilangkan pengaruh buruk dari condong campur dan membinasakannya. Sengkelat berarti sengkelaning ati atau kemarahan hati. Kemarahan rakyat Demak dan umat muslim kala itu dengan ideologi Raja Majapahit, yaitu condong campur yang berusaha mencampur adukan kepercayaan termasuk Islam dan penyerangan terhadap Giri, sehingga timbullah perang antara Demak dan Majapahit yang akhirnya dimenangkan oleh Demak atau umat Islam. Selanjutnya sabuk inten, pusaka pembawa kejayaan pada pemegangnya. Sabuk inten yang berarti sabuk intan yang menggambarkan kebesaran pemiliknya, yaitu para penguasa pesisir kala itu yang terkenal dengan kekayaannya karena di pesisir merupakan pusat dari perdagangan pada masa itu. Mereka sangat sulit ditaklukkan, tentunya karena kekayaan dan ilmu yang mereka miliki yang didapat dari perkenalannya dengan pedagang dari penjuru dunia. Demikian ulasan mengenai dibalik nama-nama keris pusaka. Jika Anda setuju, silakan tinggalkan like dan subscribe channel ini. Jika Anda tidak sependapat, mohon
dimaafkan atas segala kesalahannya.